Halo teman-teman, kita berjumpa kembali di channel Team Flash dan kali ini akhirnya saya akan melakukan review untuk Neo VQS berikut ini. Akhirnya saya punya juga ya guys ya. Ini merupakan kit terbaru keluaran dari Tamiya dengan nama Neo VQS tepatnya dengan chassis VZ. Jadi VQS itu sebetulnya singkatan dari Vanquish ya. Jadi kalau kalian tahu ini merupakan pembaruan dari kit Vanquish yang sudah rilis sebelumnya. Jadi Vanquish itu cukup jadul juga sih kitnya dan sempat rilis beberapa waktu yang lalu ya, sudah cukup lama. Kita lihat yuk untuk kemasannya. Pada bagian sisi samping kita bisa lihat terdapat deskripsi dari chassisnya. Kita bisa lihat di sini terdapat front bumpernya yang bisa dilepas ya. Dan pada bagian sampingnya lagi kita bisa lihat ada keterangan dari produk yang kita dapatkan. Jadi di sini kita mendapatkan ABS resin chassis berwarna hitam, ABS resin body berwarna hitam, dan juga 5-spoke wheel dan small diameter low profile tire. Lalu kita lihat pada bagian sisi sampingnya lagi terdapat retail price yang disarankan yaitu 1.100 yen. Kita lanjut ya untuk lihat bagian sisi satunya dari kemasannya lagi. Di sini kita bisa lihat terdapat deskripsi singkat dari produk VQS ini dan terdapat keterangan baterai agar menggunakan NYMH baterai dari produksi Tamiya saja yaitu Neochem. Terdapat tahun produksi 2020, Tamiya made in Japan. Dan keterangan singkat seperti biasanya dan lain sebagainya untuk merakit. Oke, kita langsung saja buka kemasannya ya. Kita lihat di sini yang pertama kita dapatkan adalah wheelsnya. Ini merupakan small diameter low profile wheels ya. Lalu berikutnya kita mendapatkan bodinya berwarna hitam gloss seperti ini. Keren banget, terlihat cukup lux ya karena warna hitamnya yang glossy. Dan kita bisa dilihat kemiripan dari body Vanquish dengan VQS ini ada di sini. Lalu kita lihat lebih dekat untuk bodinya, kita bisa lihat ada marking tahun produksinya dan juga keterangan dari ABS plastiknya. Next kita lihat di sini ada low profile tire setnya ya. Jadi ini umum yang kita dapatkan seperti yang kita dapat dari kit-kit chassis lain seperti FMA dan juga AR chassis. Nah sekarang kita akan lihat nih lebih dekat untuk chassisnya. Jadi seperti ini guys chassisnya, keren banget ya. Ini terbuat dari ABS, di situ ada marking dari material plastiknya ya. Dan kita bisa lihat di sini dia bumper depannya bisa dilepas. Dan kalau kita lihat di sisi sampingnya itu terdapat beberapa attachment point ya untuk kita bisa berkreasi memasangkan part-part mini 4WD yang kita miliki tentu saja. Dari segi kesamaan dengan chassis VS itu untuk on-off-nya mirip ya. Jadi sebetulnya VZ ini merupakan penggabungan atau fusion antara chassis TZX dan juga chassis VS. Jadi nanti di video berikutnya saya akan tunjukkan persamaan dan juga perbedaannya. Nah kita lanjut ya, kita lihat bagian bawah dari chassisnya. Ini ngedoff banget guys. Jadi cukup nyaman ya saat dipegang ya, dan dia tidak terkesan lemah untuk plastiknya sekalipun ini berbahan ABS, dan kita harapkan sih kedepannya keluar untuk versi reinforce-nya. Next kita bisa lihat ya untuk part kecil-kecilnya ini yang kita dapatkan seperti biasanya ada grease, ada shaft dan propeller shaft. Propeller shaftnya ini sama dengan kit non Super X ya, jadi yang biasa. Lalu ini kita mendapatkan motor Mabuchi. Jadi tumben banget ini biasanya untuk kit baru itu mendapatkan SMC motor. Tapi ini kita mendapatkan Mabuchi, jadi bagus banget. Dan berikutnya kita bisa lihat untuk bushing ya. Ini dia kita mendapatkan bushing plastik biasa ya, tanpa eyelet. Dan mendapatkan bushing plastik untuk gear juga tentu saja. Nah lalu untuk gearnya seperti ini, kita mendapatkan 3.5/1 atau super speed. Nah jadi ini bakal kenceng nih kitnya ya kalau kita rakit. Lalu kita langsung aja lihat untuk bagian dari chassisnya ya. Jadi komponen dari chassisnya itu terdapat pada runner ini. Ada rollernya di sini, kita mendapatkan low friction roller. Dan juga terdapat front motor covernya. Lalu diikuti dengan bumper yang bisa kita lepaskan. Jadi ini keren banget konsepnya bumperless ya. Jadi akan sangat mudah untuk membangun Mini 4WD STO tentu saja. Lalu di bagian belakangnya terdapat gear cover untuk bagian belakang ya. Ini juga memiliki konsep reinforce, jadi artinya ini bisa kita baut ke chassis tanpa perlu takut dia terbuka atau terlepas pada saat kita jalankan di track. Nah next kita lihat untuk lembar kuning seperti biasanya ya, ada peringatan untuk menggunakan baterai NYMH Neochem saja dari Tamiya. Kita skip aja ya untuk yang lembar kuning ini cukup umum. Dan kita bisa lihat untuk manual instructionnya seperti ini guys. Ini juga formatnya sangat umum ya. Jadi pada halaman pertama kita bisa lihat petunjuk untuk pengecatan kalau kita berniat melakukan detailing ya. Ada kode cat, lalu ada tools yang diperlukan untuk merakit, diikuti oleh petunjuk pemasangan stiker. Nah ini akan saya skip juga karena formatnya juga cukup umum dan baku di Tamiya Mini 4WD Kit ya. Saya akan langsung lanjut untuk proses pemasangan stikernya terlebih dahulu, diikuti oleh melepaskan part-part dari runnernya. Dan terakhir nanti akan saya build kit tersebut hingga nanti kita siap untuk coba nyalakan menggunakan baterai. Oke, setelah selesai seperti ini bodinya guys, gimana? Keren ya? Vanquish ini benar-benar kelihatan futuristik dia, walaupun dia desainnya
sudah lebih dulu rilis ya untuk Vanquish ini. Dan Neo VQS ini lebih menonjolkan aspek futuristiknya, jadi keren banget. Dan kita akan lanjut ya untuk menyelesaikan building dari chassisnya. Dan nanti saya akan kembali saat kita coba nyalakan mobilnya, oke? Oke, udah selesai nih guys. Gimana? Keren ya kitnya? Ini belum saya pasangkan bodinya. Kita akan coba dulu untuk nyalakan kit ini ya dengan memasangkan baterai. Di sini saya menggunakan baterai Fujitsu ya. Jadi kita akan coba nyalakan dan kita lihat bagaimana performanya. Oke, cukup halus ya suaranya dan tidak ada masalah di sini tampaknya. Dan sekarang kita akan coba cek RPM-nya. Jadi kalau kita lihat di sini menggunakan aplikasi Geary, kalian bisa download di Play Store ya. Ini terbaca sekitar 4.000 sampai 5.000 sampai 6.000 tadi sih. Jadi kurang lebih karena ini memang masih belum di break in ya. Dia RPM-nya masih belum stabil, tapi kira-kira memang di antara 6.000-an deh untuk Mabuchi ini ya biasanya. Nah, sekarang kita coba pasangkan bodinya ya. Jadi ini mungkin kelihatan sedikit burik ya bodinya. Jadi sekarang kondisi self-isolation COVID nih. Jadi saya juga belum beli clear. Jadi ya meminimalis keluar. Jadi ini sebenarnya clear sisa aja nih dari Velox. Jadi hasilnya memang agak-agak burik ini. Jadi mohon maaf sekali kalau hasilnya kurang maksimal. Tapi kalau buat saya sih cukup oke lah ini ya. Karena toh juga nanti akan kita turunkan di track setelah bencana COVID ini selesai. Jadi yang penting ada proteksi untuk stikernya. Jadi clearnya juga cukup melindungi, jadi nggak masalah. Nah next di mobil kedua, saya punya VQS juga untuk VZ chassis ya. Akan saya build menggunakan settingan STO. Nah nggak sabar kan? Untuk itu jangan lupa ya, pastikan kalian lihat videonya nanti. Dan untuk sementara kalian bisa cek playlist untuk library terlengkap untuk Mini 4WD di YouTube hanya di channel saya. Jangan lupa subscribe, aktifkan notifikasi, dan kita akan berjumpa di video berikutnya. Terima kasih.